Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagi
hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat, haleluya. Kami mau berjalan bersamamu, melangkah bersamamu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom God Lovers, bertemu kembali dengan program Word from Heaven bersama saya Pendeta Tony Mulyat. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya sangat penting karena mengubah hidup saya, yaitu tentang doa puasa yang berkuasa. Ayatnya saya ambil dari Matius pasal 17, mengatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara perhatikan, yang dikurung ini sangat luar biasa, mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya kalau kita bisa berdoa dan berpuasa, itu tidak ada lagi penghalang semuanya. Semuanya bisa terjadi, saudara. Gunung aja bisa pindah. Dan ini yang menjadi rema banget dalam hidup saya. Kenapa rema banget? Karena saya punya pengalaman, saudara. Saya sakit mah dari sejak saya usia muda, masih umur 19 tahun, saya ngidap penyakit mah karena kerja terlalu keras, seringkali sakit di perut, ya telat makan dan sebagainya, yang menimbulkan sakit yang gak pernah berhenti, saudara. Dan itu sampai tahun 96 saya mengalami sakit mah yang berkepanjangan. Dan kalau saya sakit mah itu melilitnya bukan main. Kalau kena asam, karena cuka asamnya, wah gak tahan, sambal gak tahan. Ya, yang sering kali bikin masalah adalah perutnya gak bikin kita tahan. Dan kalau sakit saya harus makan obat, gelusil, milanta, proma, dan sebagainya. Dan kalau udah nggak tahan lagi, saya harus pergi ke dokter, biasanya disuntik. Nah, disuntik masih sakit juga, saudara. Itu saya harus dimasukin obat dari lubang dubur untuk menahan rasa sakit saya. Nah, tahun 96 saya hidup mulai melayani Tuhan di gereja. Dan di gereja itu banyak yang melakukan doa puasa. Dan doa puasanya doa puasa Ester. Saya ditanya sama teman-teman, Pak Tony kapan ikut doa puasa Ester? Saya bilang saya nggak mungkin ikut doa puasa Ester karena saya punya sakit mah. Nih, milanta, gelusil, gastropin, semua udah saya makanin, nggak habis-habis, nggak mungkin lah puasa. Jangankan 3 hari, saya bilang, sehari aja nggak mungkin.
karena saya nggak bisa tahan, harus jaga makan. Ya demi kondisi saya baik gitu, saudara. Tapi dorongan itu terus datang, ayo dong puasa. Saya sulit menerangkan terlalu banyak hal itu, tapi orang puasa saya diamkan saja. Sampai satu hari mentor saya bilang, Pak Tony ikut dong puasa. Saya mikir, lalu saya bilang gini deh, saya mau tanya istri saya dulu boleh nggak? Karena istri saya yang paling tahu kalau saya sakit seperti apa, harus ke dokter dan sebagainya, saudara. Lalu saya tanya istri saya dengan mudah bilang gini, sana aja ikut puasa. Dalam hati, ini istri nggak sayang suami gitu. Tahu kalau sakit seperti apa, 3 hari nggak makan kayak apa. Dan akhirnya saya bergumul lagi, dorongan lagi, puasa dong. Saya bilang yang kedua deh, saya tanya nanti gembala sidangnya mau tanggung jawab nggak? Kalau saya ada apa-apa, puasa. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan gimana? Saya bilang. Nanti saya bilang katanya. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, Pak Tony udah bilang katanya. Gembala bilang kalau sampai mati katanya. Kalau sampai ada apa-apa, dibeliin peti mati dari emas. Wah, memang enak peti mati dari emas. Tapi kan gimana gitu. 2 saudara. Tapi akhirnya saya bilang ini, sekarang saya yang ketiga deh mau tanya. Saya mau tanya dulu mau dokter, boleh nggak saya puasa? Kalau dokter itu bilang boleh puasa, saya puasa. Tapi kalau dokter bilang enggak ya. Dan kebetulan di gereja kami yang cukup besar, ada dokter yang praktek gitu. Lalu kami datang ke dokter periksa. Nah, waktu diperiksa ternyata dokter itu bilang, Pak Tony, lambung Pak Tony itu udah banyak luka. Kenapa luka? Karena mungkin dulu nggak makan sehingga lambungnya bekerja dan antar dinding itu saling bergesekan yang membuat kita nyeri. Oh, pantesan kalau saya sakit mah saya buang ludah gitu ada darahnya. Itu udah parah. Lalu dia katakan gini, rasanya sih nggak mungkin, tapi kan buat Tuhan, kata dokter loh, tidak ada yang mustahil. Saya juga bilang gini, iya dok, saya juga tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kan manusia dok, saya bilang gitu. Saya melayani, ya kan, belum jadi pendeta waktu itu. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saya juga tahu. Tapi dokter itu bilang gini, Pak Tony, lihat lagi di Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pak Tony percaya nggak? Iya juga. Saya percaya nggak nih ya? Udah pelayanan gitu segala macam. Akhirnya saudara, saya ambil keputusan. Oke lah, 3 ujian ini saya lalui. Saya ikut puasa. Nekat. Akhirnya ikut puasa hari tertentu dan saya makan sop buntut. Saya makan sop malam-malam buat 3 hari nggak makan, saudara. Dan besoknya ibadah puasa saya ikut di puncak dari pagi, siang, malam, pujian, penyembahan, doa, kesaksian. Gak lapar saudara. Hari kedua, pagi, siang, sore, sampai malam, aneh bin ajaib. Gak sakit, gak kriuk-kriuk, gak rasa nyeri apapun saudara. Dan malam itu saya digoda betul sama teman saya. Ton, udah deh katanya, kita puasa bulan depan aja. Kita buka puasa aja. Hah? Saya bilang tanggung udah 2 hari. Ya dah pinjam mobil katanya. Kita mau cari makanan ke sana. Saya bilang saya antar aja. Saya antar naik mobil, dia makan bubur kacang hijau saudara. Lalu saya pikir dia sebelah sana, nggak taunya datang ke mobil, dia kenting-kenting. Tonton, anget. Waduh saudara itu puasa udah 2 hari, bubur kacang hijau anget, manis. Saya sampai pusing-pusing saudara. Dan sampai pagi saya nggak bisa tidur, ingat bubur kacang hijau saudara. Aduh, saya bilang teman saya betul-betul menggoda saya. Dan akhirnya saya bisa puasa 3 hari gak makan dan gak minum saudara. Saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Dan setelah itu saya juga gak tahu apa yang terjadi. Tapi aneh, setelah itu saya makan yang asem, sambal, telat makan sampai hari ini. Berarti kira-kira sudah 25 tahun. Saya nggak pernah sakit mah lagi loh saudara sampai hari ini. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Dan saya ingin mendorong saudara, kalau sakit mah obatnya saya percaya lewat doa puasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi beda antara puasa dan tidak. Kalau
nggak puasa nahan lapar, tapi kalau puasa semua pencernaannya Tuhan bikin diam sehingga saudara kuat. Saya mau berdoa buat saudara. Hamba berdoa di tempat ini Tuhan, biarlah melalui doa puasa yang berkuasa yang pernah hamba alami, terimpartasi buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini mengalami gangguan pencernaan, sakit, penyakit apapun, dan kami percaya bagi Tuhan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Hari ini berikan kekuatan iman dan percaya bagi engkau kalau ada orang yang berdoa dan berpuasa sungguh datang di hadapan Tuhan, penyakit apapun Tuhan boleh engkau sembuhkan, boleh engkau pulihkan seperti hamba-Mu dipulihkan dan disembuhkan. Hamba berdoa, impartasikan buat setiap jemaat yang mendengar bahkan melihat siaran ini, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.